turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Shalom Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, orang tua siswa yang mendampingi anak-anak pada pagi hari ini, dan shalom juga untuk anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita mulai pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk hari yang baru ini yang Tuhan berikan buat kami. Kami akan memulai hari ini dengan mendahulukan Engkau di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus beserta dengan kami, sehingga kami bisa memahami apa yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Amin. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya ulangi ayat nats firman Tuhan pada pagi hari ini dari 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Pertanyaan Putri Raja. Ada sebuah cerita begini ya, ada seorang yang bijaksana. Ia sangat dipercaya oleh raja. Tetapi ternyata putri raja merasa iri dengan orang bijaksana ini. Maka suatu ketika putri raja bertanya kepadanya. Pertanyaan itu disampaikan dengan nada yang mengejek. Coba beritahu aku, mengapa Tuhan memberikan kebijaksanaannya hanya kepada orang yang hidupnya sederhana sepertimu? Orang kepercayaan raja ini kemudian balik bertanya, apakah ayahmu memiliki anggur? Jawab putri raja, semua orang tahu bahwa ayahku mempunyai anggur yang terbaik. Kemudian kepercayaan raja ini juga melanjutkan pertanyaannya kembali. Di mana raja meletakkan anggur itu?
Bukankah di dalam bejana tanah liat? Coba pikirkan, masa seorang raja yang kaya raya ternyata menyimpan anggur dalam bejana tanah liat? Mengetahui itu, putri raja menjadi malu. Ia kemudian segera memerintahkan agar semua anggur itu supaya dipindahkan di bejana emas, tidak di bejana tanah liat. Beberapa minggu kemudian, ayahnya yang menjadi raja ini mengadakan perjamuan. Ketika perjamuan itu disampaikan minuman anggur, maka alangkah terkejutnya raja ketika meminum. Kok anggurnya rasanya tidak enak? Rasanya sangat asam. Putri raja pun kemudian malu karena dia tahu bahwa dia yang meminta untuk pelayan-pelayan raja ini menyerahkan atau memindahkan anggur yang tadi di bejana tanah liat ke bejana emas. Nah, orang kepercayaan putri raja ini kemudian berkata, "Sekarang kamu tahu kan kenapa Tuhan memberikan kebijaksanaan dalam wadah yang sederhana seperti diriku ini? Itu karena kebijaksanaan seperti halnya anggur. Tidak cocok bila ditempatkan di tempat mewah. Begitulah Tuhan memberikan harta atau berbagai karunia kepada kita semua. Ia memberikannya kepada mereka yang rendah hati dan sederhana, bukan kepada orang yang tinggi hati." Cerita ini tentu menginspirasi kita semua bahwa Tuhan memberikan kepada kita setiap talenta, setiap karunia masing-masing kita berbeda. Kalau kita merasa tinggi hati dan merasa sombong, maka itu tidak menjadi perkenanan Tuhan. Ketika banyak talenta yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita ini menjadi wadah yang sederhana. Dengan penuh kerendahan hati, setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita, seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah talenta bermain musik? Apakah talenta di dalam memasak, talenta di dalam bernyanyi, talenta di dalam bidang ilmu pengetahuan, IPA, matematika, seni budaya, olahraga, dan semuanya itu adalah talenta. Mari itu kita kembangkan dengan kerendahan hati bahwa semuanya berasal dari Tuhan dan kita perlu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Demikian renungan pada pagi hari ini, kiranya mengingatkan kita semua bagaimana bahwa Allah itu memberikan segala sesuatu kepada kita, setiap orang pribadi demi pribadi secara berbeda dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akhiri renungan pada pagi hari ini, kita kembali akan menghadap kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berikan kami sebagai wadah, bukan bejana emas, melainkan wadah dari tanah liat. Sehingga setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami, benar-benar bisa kami persembahkan kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Jauhkan rasa sombong, rasa tinggi hati terhadap kepandaian, terhadap apapun, kekayaan, dan yang lainnya yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah apa yang kami punya agar bisa menjadi berkat buat sesama kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memulai pelajaran. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kami semangat supaya kami mampu menjalani hari ini dengan sungguh-sungguh. Kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami berdoa untuk para orang tua yang setia mendampingi anak-anak di rumah. Tuhan berkati, berikan kesabaran, berikan hikmat yang daripada-Mu saja. Demikian juga Bapak Ibu guru yang harus banyak menyiapkan
materi, menyiapkan untuk PTM. Kiranya Tuhan menolong agar apa yang Bapak Ibu guru persiapkan ini benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami semangat untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Di dalam nama-Mu saja kami boleh menyerahkan doa kami. Amin. Terima kasih. Kita akan melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Shalom, Tuhan memberkati.